semua! Kalian tahu nggak apa itu SOP? Standar Operasional Prosedur atau disingkat SOP adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, di mana dan oleh siapa dilakukan. Perbedaan proses bisnis dan SOP. Proses bisnis yaitu penyusunan berdasarkan mandat organisasi. Bentuk penggambaran diagram dengan simbol notasi sederhana seperti kotak dan belah ketupat. Dokumen turunan, Standar Operasional Prosedur atau SOP. Kebermanfaatan, acuan hubungan kerja antar unit organisasi. Periode evaluasi paling sedikit 1 tahun sekali. Sedangkan proses SOP yaitu penyusunan disusun dengan mendasarkan pada proses bisnis. Bentuk penggambaran, diagram alur dengan 5 simbol. Dokumen turunan instruksi kerja seperti Juklek dan Juknis. Kebermanfaatan pedoman standar kerja. Periode evaluasi minimal 6 bulan sampai 1 tahun sekali. Tujuan dan prinsip penyusunan SOP. Tujuan penyusunan SOP. Yang pertama, standarisasi cara kerja. Kedua, peningkatan efektivitas dan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan. Dan yang ketiga, menghindari tumpang tindih pelaksanaan tugas. Sedangkan prinsip penyusunan SOP adalah yang pertama, kemudahan dan kejelasan. Kedua, efisiensi dan efektivitas. Yang ketiga, keselarasan. Keempat, keterukunan. Kelima, dinamis. Keenam, orientasi pada pengguna. Ketujuh, kepatuhan hukum. Dan yang kedelapan, kepastian hukum. Keterkaitan SOP dengan tugas dan fungsi. Yang pertama, SOP bertitik tolak pada kegiatan. Kedua, SOP mencerminkan jenis kegiatan tertentu. Ketiga, hubungan. Penilaian kebutuhan SOP terdiri dari 3 poin. Yang pertama, membentuk tim dan kelengkapannya. Kedua, melakukan pelatihan-pelatihan bagi anggota tim. Dan ketiga, memberitahukan kepada seluruh unit tentang kegiatan penyusunan POS. Selanjutnya, pengembangan SOP terdiri dari 4 poin. Yang pertama, menyusun rencana tindak penilaian kebutuhan. Kedua, melakukan penilaian kebutuhan. Ketiga, membuat sebuah daftar mengenai POS yang akan dikembangkan. Dan yang keempat, membuat dokumen penilaian kebutuhan POS. Selanjutnya, integrasi atau penerapan SOP dalam manajemen terdiri dari 4 poin. Yang pertama, pengumpulan informasi dan identifikasi alternatif. Kedua, analisis dan pemilihan alternatif penulisan SOP. Ketiga, pengujian dan review. Dan yang keempat, pengesahan SOP. Selanjutnya, monitoring dan evaluasi yang terdiri dari 2 poin. Yang pertama, monitoring, dan kedua, evaluasi. Pemetaan SOP. Yang pertama, identifikasi kegiatan berdasarkan tugas dan fungsi. Yang kedua, identifikasi judul SOP berdasarkan kegiatan. Yang ketiga,
Identifikasi langkah, aktivitas plus pelaksana SOP. Identifikasi langkah penyusunan SOP. Yang pertama, tentukan kegiatan awal, yaitu diawali dari penanggung jawab kegiatan. Kedua, tentukan kegiatan utama, yaitu proses utama. Ketiga, tentukan kegiatan akhir, yaitu kegiatan pencatatan dan pendataan. Keempat, hubungkan kegiatan awal, kegiatan utama, dan kegiatan akhir dalam suatu cerita dengan SPOK. Kelima, hitung jumlah aktor atau pelaksana kegiatan. Keenam, membuat flowchart. 7. Mengisi mutu baku. 8. Mengisi keterangan. Dan 9. Mengisi identitas SOP. Overview SOP. Yang pertama, format, yaitu diagram alir bercabang atau branching flowchart. Kedua, simbol, yaitu terdiri dari 5 simbol flowchart. Dan yang ketiga, unsur, yaitu unsur identitas dan unsur prosedur. Simbol dalam flowchart SOP. Terminator, melambangkan mulai dan akhir suatu prosedur. Proses, melambangkan proses berjalannya suatu prosedur. Decision, melambangkan pengambilan keputusan, ya atau tidak. Arrow, melambangkan arah prosedur. Off-page connector, melambangkan koneksi perpindahan halaman. Ini merupakan contoh lembar flowchart. Ini merupakan simbol kapsul atau simbol 1, yaitu terminator. Ini merupakan contoh penerapan simbol kapsul. Selanjutnya, simbol kotak atau simbol 2, yaitu proses. Dan ini merupakan contoh penerapan simbol kotak. Selanjutnya, simbol belah ketupat atau simbol 3, yaitu decision. Ini contoh penerapan simbol belah ketupat. Selanjutnya, simbol segi 5 atau simbol 4, yaitu off-page connector. Ini contoh penerapan simbol panah 1. Dan ini contoh penerapan simbol panah 2. Karakteristik SOP. Yang pertama, bersifat dinamis dan dapat dikembangkan sesuai kebutuhan dan perkembangan kebijakan teknis. Kedua, berorientasi pelanggan atau eksternal, staf atau internal, dan sistem dalam organisasi. Ketiga, disetujui dan disahkan oleh yang berwenang. Keempat, tertulis dan dapat diterima serta dimengerti pada level praktik. Monitoring dan evaluasi SOP. Selama penerapan, monitoring dan evaluasi bisa dilakukan secara berkala.
sesuai kebutuhan organisasi, misal setiap 6 bulan. Selanjutnya, hasil monitoring dan evaluasi digunakan untuk menyempurnakan SOP pada tahapan siklus selanjutnya. Dan ini merupakan contoh penerapan monitoring dan evaluasi SOP. Kunci mudah penyusunan SOP. Yang pertama, SOP berasal dari pekerjaan atau kegiatan sehari-hari. Kedua, SOP berasal dari tugas dan fungsi organisasi yang bersangkutan. Ketiga, SOP hanya berkenaan dengan domain unit kita. Dan yang keempat, untuk menyusun SOP, tulis yang Anda kerjakan. Sekian, terima kasih dan sampai jumpa.